Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Latifah, Diana Yosita, Anissa Yudianto, Sela Hamidah, dan Gevira Kartika. Nah, malam ini kita mau bahas ya teman-teman mengenai hasil praktikum kita yang kemarin. Jadi kita udah buat diagramnya, udah buat timeline, terus mengenai langkah-langkah pengamatan, hasil pengamatan, serta progres kemajuan dari ibu kita. Kita udah buat mengenai cover sama template-nya. Kemudian link-link dari jurnal dan literatur juga sudah ditampilkan di PPT. Nah, untuk yang pertama, kita bahas mengenai diagram langkah kerja. Untuk diagram langkah kerja, Diana Yosita akan menjelaskannya. Dewi, ini bisa di slideshow nggak? Bentar. Jadi di sini saya Diana Yosita akan menjelaskan diagram langkah kerja kami. Kami akan membuat proyek yaitu e-book tentang jenis-jenis paku hias yang ada di sekitar rumah. Yang pertama itu, langkah kerja yang harus kami lakukan adalah mencari tanaman paku yang akan diamati. Nah, paku yang kami amati itu ada paku sarang burung, bambu air, dan paku kawat. Serta nanti ditambahkan literatur-literatur atau jurnal yang akan dibutuhkan untuk mengisi informasi dari e-book itu sendiri. Yang kedua itu, menyiapkan template page untuk e-book dan cover awal dan penutup. Jadi di sini kita menyiapkan terlebih dahulu template-nya dan cover supaya nanti memudahkan kita memasukkan datanya ke dalam template-nya langsung. Yang ketiga itu menyiapkan data identitas tanaman paku dalam bentuk dan kerangka e-book di Word. Jadi dari kita ada pembagian. Nah, yang untuk mencari identitas itu dimasukkan dulu ke dalam Word, baru dari itu disatuin dan dipindahin ke template yang udah dibuat dari langkah kedua tadi. Yang keempat itu membuat judul e-book di cover awal. Next, Dew. Yang kelima, mulai memasukkan data identitas tumbuhan paku yang ke template e-book yang sudah disiapkan. Jadi setelah di langkah 4 kan udah ada identitas dan gambar pakunya. Kalau udah ada itu, nanti kita tinggal mindahin lagi ke template yang udah disiapin. Terus yang keenam itu mereview hasil pembuatan e-book yang sudah selesai. Jadi setelah selesai itu kita review kembali, siapa tahu ada kayak kesalahan atau ada yang nggak sinkron gitu, atau ada yang typo-typo. Jadi bisa kita perbaiki. Yang ketujuh itu menambahkan desain dan lain-lain terkait layout untuk mempercantik tampilan. Nah, di review tadi itu kita nggak cuma nyari kesalahan atau kekurangannya, jadi kita bisa nambahin sesuatu yang lebih menarik supaya ibu kita nanti banyak yang mau ngebacanya. Dan yang terakhir itu finishing. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi mengenai diagram langkah kerja. Diagram langkah kerja ini dibuat agar kita mengerjakannya itu bisa terarah. Jadi nggak asal-asalan ataupun bertabrakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, setelah langkah kerja dibuat, maka langkah yang selanjutnya yaitu menentukan timeline. Kita sudah membuat timeline mengenai waktu-waktu dan juga siapa saja petugas atau penanggung jawab dari masing-masing tugas yang berasal dari diagram kerja tadi. Untuk timeline, silakan disampaikan. Teman-teman, suaraku masuk nggak? Enggak.
Bagaimana? Nggak jelas suaranya. Sekarang udah jelas? Nisa udah mulai ngejelasin belum? Aku udah ngomong. Suaranya nggak ada. Kecil banget, Nisa. Sekarang udah jelas belum? Udah. Ya udah. Oke, silahkan Aku Anissa. jelasin namanya. Ya, Dew. Jadi timeline kita yaitu untuk minggu pertama, timelinenya mencari informasi keberadaan tumbuhan paku sarang burung, paku bambu air, dan juga paku kawat di sekitar rumah masing-masing. Jadi petugasnya yaitu semua anggota. Semua anggota mencari informasi keberadaan tumbuhan paku di sekitar rumah masing-masing. Untuk waktunya yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 September. Kemudian minggu 2, aktivitasnya yaitu menyusun struktur e-book identitas tumbuhan paku dan juga membuat cover dan penutup e-book. Untuk petugasnya itu ada Anissa, Sela, dan Gevira. Kemudian untuk membuat cover ada Dewi, Dia, dan Judi. Untuk waktunya itu dari tanggal 8 sampai 14 September. Kemudian minggu ketiga yaitu setiap anggota mengeksplorasi tumbuhan papias di sekitar rumah. Ini adalah tugas semua anggota. Kemudian mulai membuat e-book tugas dari Dewi, Dana, dan juga Yudi. Untuk waktunya yaitu dari tanggal 15 sampai 21 September. Kemudian minggu keempat kita sudah melanjutkan membuat e-book hingga 75%. Tugasnya yaitu Dewi, Diana, dan juga Yudi. Dan minggu kelima kita sudah mulai mereview e-book, identitas tumbuhan paku kita, dan juga finishing. Dan itu adalah petugasnya ada semua anggota. Terima kasih. Baik. Terima kasih Anissa. Nah, setelah kita membuat timeline, kita melakukan pengamatan. Nah, berikut ini langkah-langkah pengamatannya. Ini ada yang mau menyampaikan atau dari aku yang menyampaikan? Dewi aja boleh, Dew. Ya. Nah, jadi mengenai langkah pengamatannya, yang pertama kita mengambil foto dari tanaman paku yang ditemukan. Nah, kita tadi kan udah mencari tanaman paku dari masing-masing tempat tinggal di sekitar rumahnya. Nah, setelah ditemukan tumbuhan paku tersebut, kita ambil fotonya. Lalu langkah kedua yaitu mengimport foto ke aplikasi PlanSnap dan Google Lens. Nah, ini gunanya itu untuk mengetahui identitas dari tumbuhan paku yang kita foto tadi. Karena begitu kita memfoto tumbuhan paku tersebut, kita belum mengetahui apa itu jenisnya, apa spesiesnya, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengimport foto ke aplikasi PlanSnap dan Google Lens tersebut, kemudian muncul nama spesiesnya. Nah, berikut ini hasil pengamatan dari masing-masing anggota kelompok. Untuk jenis-jenisnya, ada yang mau menyampaikan? Sela, bagaimana? Iya, boleh, Dew. Oke. Untuk hasil pengamatan yang kita cari itu ada paku kawat, ada paku ekor kuda, dan ada paku sarang burung. Nah, dari ketiga paku ini, kita juga sudah menemukan referensi untuk dijadikan materi dalam e-book kita nanti. Untuk referensinya, kita sudah mencari beberapa jurnal dari masing-masing paku ini, dan untuk klasifikasinya juga sudah ditemukan dari jurnal ataupun dari artikel-artikel penelitian. Untuk klasifikasi dari
paku kawat sendiri itu yang kami temukan dari Kerajaan Plantae, divisi Lycophyta, kelas Lycopodiopsida, bangsa Lycopodiales, suku Lycopodiaceae, suku Huperziaceae, dan bangsa Drepanophysalis. Untuk paku yang ekor kudanya itu klasifikasi yang kami temukan ada dari Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Equicetopsida, ordo Equicetales, famili Equicetaceae, genus Equisetum, dan spesies Equisetum hymel. Dan dari paku sarang burung sendiri, klasifikasi yang kami temukan yaitu di Kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleniaceae, genus Asplenium, spesies Asplenium nidus. Mungkin cukup itu aja, Dew, yang saya sampaikan. Baik, terima kasih, Sela. Nah, itu tadi jenis-jenis paku yang kami temukan di rumah anggota masing-masing kelompok. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tampilan cover e-book. Silakan disampaikan oleh Yudianto. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan cover e-book. Aduh, aku bingung. Jadi intinya pada gambar ini adalah masih gambar dasar aja atau cover dasar yang ntar masih akan diperbaiki lagi supaya banyak variasi yang terdapat pada setiap sudutnya biar lebih tampak menarik. Selanjutnya Dew, yang bagian template. Nah, jadi untuk yang cover e-booknya ini belum fix ya. Jadi nanti kita tambahin lagi. Mungkin kita tambahin ada gambar paku-pakunya. Jadi biar lebih menunjukkan identitasnya gitu ya. Nah, ini selanjutnya yaitu untuk tampilan template e-booknya. Silahkan dilanjutkan, Yudi. Ya. Di sini ada bagian template e-booknya. Ntar garis besarnya bentuk template-nya itu seperti ini. Di bagian tengah ntar ada gambar. Kemudian yang bagian atas ini ntar judul dari tanaman paku itu sendiri. Kemudian yang di bawah ini nama ilmiahnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Iya, jadi nanti setiap satu lembar itu berisi satu jenis paku seperti ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu ini link jurnal dan literatur, artikel-artikel yang kita gunakan untuk menunjang e-book yang kita buat. Nah, udah sampai di sini mengenai progres kerja kita, mengenai e-book tumbuhan paku hias di sekitar rumah. Mungkin dari masing-masing anggota ada yang ingin disampaikan untuk penutup. Cukup, Dew. Cukup. Baik, karena kita sudah selesai membahas mengenai diagram langkah kerja dan sebagainya, beserta progresnya, kita akhiri sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.